Jika malam ini hatimu gelisah, itu bukan kebetulan. Jika kamu tersesat ke video ini, mungkin semesta sedang membawamu pulang. Malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari gelapnya langit, lebih sunyi dari keheningan sekitarmu. Karena malam ini, energi Tuhan sedang turun. Tapi hanya mereka yang terbangun, yang hatinya terbuka, yang akan bisa merasakannya. Maukah kamu diam sejenak, tenangkan dirimu, dan ikut dalam perjalanan ini? Karena apa yang akan kamu rasakan, bisa jadi akan mengubah cara kamu memandang hidup selamanya. Bab 1. Ketika malam bukan sekadar gelap. Malam tidak pernah sekadar menjadi selimut gelap yang menutupi bumi. Ia adalah panggung suci yang disiapkan oleh semesta, tempat di mana suara Tuhan menjadi lebih terdengar karena dunia sedang memelankan langkahnya. Di saat hiruk-pikuk manusia mulai memudar dan lampu-lampu kota hanya menjadi kelap-kelip yang jauh, di sanalah hati yang terjaga mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Sebab malam punya cara sendiri untuk berbicara. Bukan lewat suara tapi lewat rasa. Ia tidak menuntut banyak, hanya kehadiran utuh, hanya diam yang tulus. Dan saat kita cukup hening, kita mulai memahami bahwa malam bukan akhir dari hari, melainkan pintu masuk menuju percakapan rahasia dengan Yang Maha Ada. Banyak orang melewati malam dengan mata tertutup, tapi hatinya tidak pernah benar-benar terbuka. Mereka tidur dalam lelah fisik, namun jiwa mereka tetap gaduh, tetap sibuk mengejar bayangan yang tak pernah menyentuh. Tapi ada yang berbeda dengan malam ini. Ada udara yang lebih berat namun menenangkan. Ada getaran yang lebih halus namun menusuk jauh ke dalam. Malam ini Tuhan tidak datang dalam wujud cahaya, menyilaukan atau suara menggema dari langit. Ia hadir dalam sunyi, dalam desir angin yang menyusup ke celah jendela, dalam detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih lambat, lebih dalam, lebih jujur. Ini adalah malam di mana Tuhan mendekat, bukan karena kita istimewa, tapi karena kita akhirnya cukup diam untuk menyadari kehadirannya. Bayangkan langit malam sebagai kain hitam luas yang dibentangkan oleh tangannya sendiri. Dan di atasnya, bintang-bintang bukan sekadar lampu hias, tapi pesan-pesan kecil yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang tidak buta oleh ambisi dunia. Ketika engkau duduk sendiri malam ini dan tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh kasih yang tidak menghakimi, maka itulah saat di mana energinya menyentuhmu. Tak terlihat, tak terdengar, namun menggetarkan lapisan-lapisan terdalam dari dirimu yang mungkin sudah lama terlupakan. Bukan hanya tubuh yang merinding, tapi hati ikut bergetar dalam kekhusyukan yang tak bisa dijelaskan logika. Tuhan selalu ada, namun malam membuat kita lebih mudah mendekat. Karena di saat cahaya dunia padam, cahaya jiwa menyala. Dalam gelap kita tidak lagi sibuk membandingkan, tidak lagi sibuk berlari mengejar dunia. Kita hanya menjadi hadir. Dan di kehadiran itu ada ruang untuk pertemuan suci. Tuhan tidak butuh tempat mewah, tidak butuh ritual yang rumit. Ia hanya butuh satu hal, kesediaan. Kesediaan kita untuk jujur, untuk diam, untuk menanggalkan topeng, dan mengaku bahwa kita letih. Bukan hanya tubuh, tapi jiwa kita yang sudah terlalu lama menjauh. Dan malam ini, engkau dipanggil. Bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Bukan karena kau lebih baik dari yang lain, tapi karena mungkin malam ini hatimu cukup terbuka untuk menerima. Dan itu cukup, karena saat energi Tuhan turun ke bumi, Ia tidak mencari siapa yang paling fasih dalam doa, tapi siapa yang paling jujur dalam hening. Bab 2. Siapa yang terpilih? Seringkali kita bertanya, mengapa hanya sebagian yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan begitu dekat? Mengapa hanya segelintir yang bisa menangis dalam doa tanpa kata, sementara yang lain hanya diam tanpa rasa? Tapi pertanyaan itu sendiri lahir dari ketidaktahuan tentang bagaimana Tuhan memilih. Ia tidak memilih seperti manusia memilih. Bukan karena popularitas, bukan karena jabatan, bukan pula karena kepandaian. Ia memilih dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dibentuk oleh luka, dibasuh oleh kesabaran, dan disucikan oleh kehilangan. Yang terpilih bukan yang sempurna, tetapi yang remuk redam, namun tetap bertahan, tetap berserah, tetap percaya
meski dunia telah menghancurkan segalanya. Yang terpilih adalah mereka yang tidak mengumumkan perjuangannya pada dunia, namun menjalaninya dengan ikhlas dalam sepi. Mereka yang malam-malamnya dipenuhi dengan air mata, bukan karena kelemahan, tapi karena kesadaran bahwa kekuatan sejati datang dari berserah. Mereka yang tidak mencari pengakuan manusia, tetapi cukup merasa utuh saat bisa menyandarkan diri pada Tuhan yang tak terlihat, namun sangat nyata dalam rasa. Mereka tidak menuntut jawaban atas setiap luka. Mereka hanya minta satu hal, kekuatan untuk tetap mencintai, bahkan ketika dunia tak membalas cinta itu. Di dunia ini banyak yang mengira bahwa menjadi terpilih adalah soal keberuntungan atau garis nasib. Tapi sesungguhnya, menjadi terpilih adalah hasil dari proses panjang. Proses jatuh, patah, bangkit, dan tidak mengeraskan hati dalam perjalanan itu. Energi Tuhan tidak bisa tinggal di hati yang keras. Ia hanya menetap di tempat yang lembut, yang penuh ruang untuk mengampuni, untuk memahami, untuk memeluk tanpa menghakimi. Maka malam ini ketika energi ilahi turun, ia tidak mencari siapa yang paling banyak menghafal, atau siapa yang paling suci di mata manusia. Ia mencari siapa yang paling jujur, dalam mengakui bahwa mereka butuh disembuhkan. Kadang, orang yang terlihat paling tenang adalah yang paling banyak memikul beban. Mereka tidak banyak bicara bukan karena tak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak dan memilih untuk diam agar tidak menyakiti. Dan justru dalam diam mereka itulah Tuhan hadir. Energinya menyapa tanpa suara, menyembuhkan tanpa obat, menguatkan tanpa harus menjelaskan. Karena bagi Tuhan, kesunyian mereka adalah bentuk ibadah yang paling murni. Mereka tidak memaksa, tidak menuntut, mereka hanya menunggu dengan sabar. Dan bagi Tuhan, penantian seperti itu adalah bentuk cinta paling tinggi. Malam ini, mungkin engkaulah yang dipilih. Bukan karena engkau merasa pantas, tapi karena hatimu cukup lelah untuk berhenti berpura-pura kuat. Karena dalam kelelahan itu, engkau akhirnya membuka tanganmu, membuka hatimu, dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, jika Engkau masih melihatku, aku siap menerimamu malam ini." Dan itulah saat di mana energinya mulai masuk. Bukan sebagai cahaya besar dari langit, tapi sebagai kedamaian yang perlahan merambat ke seluruh tubuhmu. Kau akan tahu saat itu tiba, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kau merasa pulang. Bab 3. Energi yang turun bukan sekadar getaran. Energi Tuhan yang turun malam ini bukanlah getaran biasa seperti yang sering dibicarakan dalam seminar-seminar motivasi atau ritual yang penuh simbol. Ini bukan tentang sensasi menggigil atau rasa ringan sesaat. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, lebih abadi. Ketika energi ilahi benar-benar menyentuhmu, itu bukan ledakan yang mengejutkan, melainkan pelukan yang membuatmu hening, membuatmu diam dalam kepasrahan. Kau tidak merasa besar, justru sebaliknya, kau merasa kecil, namun diterima sepenuhnya. Kau merasa telanjang di hadapannya, namun tidak malu, karena untuk pertama kalinya kau tahu, kau dicintai bukan karena apa yang kau tunjukkan, tapi karena siapa dirimu di dalam yang terdalam. Tak semua orang akan merasakan kedatangannya sebagai peristiwa luar biasa. Sebagian hanya akan merasa lebih tenang dari biasanya. Pikiran yang biasanya gaduh tiba-tiba melambat. Dada yang selama ini sempit oleh kekhawatiran, tiba-tiba terasa lapang. Kadang, kau hanya akan duduk dalam diam dan air mata mengalir tanpa sebab. Tapi sesungguhnya, itu bukan karena sedih. Itu adalah rasa syukur yang tidak bisa ditampung oleh kata-kata. Seolah ada bagian dari dirimu yang selama ini hilang. Dan malam ini, bagian itu kembali. Tidak membawa janji apapun, tidak membawa jawaban dari semua tanya, tapi cukup hadir, cukup nyata, cukup memberitahu, aku di sini dan kau tidak pernah sendiri. Energi Tuhan adalah kehadiran, bukan konsep, bukan teori. Ia bukan sesuatu yang bisa dibuktikan lewat grafik atau angka. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya telah cukup lunak untuk menerimanya. Tidak ada syarat kecuali kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita tidak punya semua jawaban. Bahwa kita letih mencoba menjadi kuat, bahwa di balik segala pencapaian dan topeng dunia, ada jiwa kecil di dalam diri kita yang hanya ingin dipeluk dan dikatakan, tidak apa-apa. Dan malam ini,
itulah yang dilakukan energi itu. Ia tidak datang untuk menegur, ia datang untuk memeluk sisi-sisi dirimu yang paling takut untuk dilihat. Dalam keheningan malam, energi ini tidak mengubah hidupmu dalam sekejap, tapi ia mengubah caramu melihat hidup. Apa yang kemarin terasa seperti beban, kini terlihat sebagai bagian dari perjalanan. Apa yang dulu terasa seperti kegagalan, kini menjadi pelajaran yang membuatmu lebih manusia. Energi ilahi tidak menghapus air matamu, tapi ia mengubah makna air mata itu. Ia tidak membebaskanmu dari masalah, tapi ia memperkuat jiwamu untuk menghadapinya. Ia tidak memberi jalan pintas, tapi ia menanamkan keyakinan bahwa langkahmu, sekecil apapun, menuju ke tempat yang benar. Dan disitulah mukjizat sejati malam ini terjadi. Bukan di langit yang terbuka, bukan di cahaya-cahaya yang menari, tapi dalam hatimu sendiri, yang akhirnya berani mengakui bahwa ia butuh Tuhan, bukan sebagai pengabul permintaan, tapi sebagai tempat pulang yang tak pernah mengusir. Energi itu datang, bukan untuk mengubah dunia luar, tapi untuk menghidupkan kembali dunia batinmu yang nyaris padam. Dan jika malam ini kau merasakannya walau hanya sedikit, maka engkau telah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari segalanya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan tapi bisa mengubah segalanya. Bab 4, malam adalah gerbang. Banyak yang melihat malam hanya sebagai jeda, sebagai waktu untuk beristirahat setelah kelelahan dunia menumpuk di siang hari. Tapi sedikit yang menyadari bahwa malam sebenarnya adalah gerbang. Sebuah lorong tak kasat mata yang menghubungkan dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Ketika cahaya matahari pergi, bukan berarti terang menghilang. Justru saat itulah cahaya batin mulai menyala, memberikan kita kemampuan untuk menyentuh sesuatu yang selama ini tak tersentuh. Tapi tidak semua orang bisa memasuki gerbang ini, sebab kuncinya bukan di genggaman tangan, melainkan di kesiapan hati. Malam ini, jika engkau benar-benar diam, engkau bisa merasakan bahwa udara berubah. Ia menjadi lebih berat, namun bukan karena beban, melainkan karena kehadiran. Seperti ruangan yang tadinya kosong, kini terisi. Hati yang biasanya hampa mulai penuh, bukan dengan suara atau pikiran, tapi dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ini bukan ilusi, bukan juga kebetulan. Gerbang itu terbuka, tak ada bunyi, tak ada tanda besar. Hanya mereka yang benar-benar hadir dengan kepekaan jiwa yang bisa melihat bahwa malam ini berbeda. Ada sesuatu yang menunggu, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri. Gerbang ini bukan seperti pintu dunia yang bisa dipaksa terbuka dengan kekuatan. Ia hanya terbuka dengan kelembutan. Hati yang kaku tidak bisa melewatinya. Pikiran yang sombong akan tersesat. Tapi bagi mereka yang datang dengan penuh kesadaran, bukan membawa daftar permintaan, tapi membawa kejujuran tentang luka dan rindu mereka pada Tuhan, maka gerbang ini akan mengundangmu masuk. Kau tidak perlu tahu kemana jalan ini membawa. Kau hanya perlu percaya bahwa setiap langkah ke dalam keheningan akan membawamu lebih dekat kepada sesuatu yang selama ini selalu menantimu dengan sabar. Ketika engkau memasuki gerbang malam ini, engkau mungkin tidak akan melihat cahaya, tapi engkau akan merasa dibimbing. Tidak ada suara yang memanggilmu, tapi engkau tahu ke arah mana harus bergerak. Tidak ada sosok yang menggandeng tanganmu, tapi ada kekuatan lembut yang menuntunmu melewati ketakutan, melewati penyesalan, dan akhirnya sampai pada sebuah tempat dalam dirimu yang selama ini kau lupakan, tempat di mana engkau dan Tuhan tak pernah benar-benar terpisah. Dan di titik itu, waktu tidak lagi berisik, dunia tidak lagi menuntut. Yang ada hanya satu hal, kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Malam ini adalah gerbang. Bukan karena tanggalnya, bukan karena langitnya, tapi karena jiwamu sedang siap. Tuhan tidak menunggu malam istimewa, Ia menunggu hatimu terbuka. Dan ketika malam dan kesiapan hati bertemu, maka turunnya energinya menjadi keniscayaan. Ia turun bukan dengan kemegahan, tapi dengan kelembutan yang akan menyusup ke seluruh ruang hidupmu yang selama ini kosong. Dan jika engkau memilih untuk masuk, maka bersiaplah. Karena begitu engkau melangkah melewati gerbang ini, engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi. Bab 5. Hanya mereka yang diam yang bisa mendengar.
Ada sesuatu yang hanya bisa muncul ketika dunia diredam, ketika suara luar tidak lagi menguasai, dan ketika pikiran mulai menundukkan egonya, muncullah suara yang selama ini tak terdengar. Suara dari dalam. Tapi suara ini tidak berbicara dalam kalimat. Ia tidak seperti suara manusia yang ingin dipahami lewat telinga. Ia hadir sebagai dorongan lembut, sebagai bisikan sunyi yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang mampu benar-benar diam. Diam yang bukan sekadar menutup mulut, tapi diam yang mengistirahatkan seluruh identitas, seluruh ambisi, seluruh keluhan. Dan dalam diam seperti itulah, suara Tuhan terdengar paling jelas. Mereka yang gelisah tak akan mendengarnya. Mereka yang terlalu banyak berpikir akan mengacaukannya. Karena suara itu begitu halus, nyaris tak terasa. Ia seperti hembusan angin yang melintas di ujung jiwa. Engkau tidak bisa menangkapnya dengan logika, tidak bisa memaksanya muncul dengan ritual. Ia datang kepada mereka yang tidak menuntut, kepada mereka yang hatinya telah letih dari semua kegaduhan dunia, dan akhirnya memilih menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar mengerti, yaitu mengalami. Dan malam ini, suara itu kembali menyapa. Mungkin engkau tidak akan tahu dengan pasti, tapi hatimu akan merespons. Akan ada bagian dalam dirimu yang tiba-tiba merasa seperti pulang. Betapa sering kita mendambakan jawaban dari Tuhan, tapi tidak pernah menyediakan ruang baginya untuk bicara. Kita terus berdoa, terus meminta, terus berbicara tanpa henti, tanpa pernah memberi jeda. Tapi malam ini, coba lakukan yang berbeda. Duduklah dalam diam, biarkan dunia berjalan tanpa campur tanganmu. Biarkan hatimu bersandar, tanpa tuntutan, tanpa pertanyaan. Hanya hadir, karena disitulah energi Tuhan mulai bekerja di sela-sela diam yang tidak dipaksakan. Diam yang penuh penerimaan, diam yang tahu bahwa meski tidak ada suara, kehadirannya begitu nyata. Suara Tuhan bukan sesuatu yang akan mengguncang tubuhmu. Ia lebih sering menjadi dorongan halus untuk memaafkan seseorang yang telah menyakitimu. Menjadi dorongan untuk melepas sesuatu yang sudah seharusnya pergi. Menjadi kekuatan untuk memulai kembali. Bahkan ketika dunia tak lagi percaya padamu. Ia tidak memerintah, tidak menekan. Ia hanya mengingatkan bahwa kau tidak sendiri, bahwa kau dicintai bahkan ketika kau merasa paling tak layak. Dan dalam keheningan itu, engkau mulai merasakan sesuatu yang sangat jarang. Engkau mulai mencintai dirimu sendiri, bukan karena sempurna, tapi karena akhirnya engkau sadar, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jadi malam ini, jika engkau cukup berani untuk diam, cukup berani untuk tidak mencari, dan hanya bersedia menerima, maka engkau akan mendengar. Bukan suara keras, bukan wahyu besar, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Sapaan lembut yang akan menggetarkan seluruh hatimu. Sebuah kesadaran yang akan menetap lama, bahkan setelah malam berlalu. Dan setelah itu engkau tidak akan lagi sama. Engkau akan tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh, Ia hanya menunggu kita cukup hening untuk mendengar. Bab 6. Saat tangis menjadi doa yang paling murni. Ada kalanya kata-kata tidak lagi cukup. Doa yang biasanya penuh dengan permohonan, perlahan kehilangan bentuk. Lidah keluh, dada sesak, dan hati hanya mampu melepaskan satu-satunya yang masih tersisa. Tangis. Tapi tahukah engkau bahwa di hadapan Tuhan, tangis bukanlah kelemahan? Justru dalam tangis yang tidak berpura-pura, yang tidak dibungkus oleh keinginan untuk terlihat kuat, di sanalah doa menemukan bentuknya yang paling jujur. Tangis adalah bahasa yang tidak butuh terjemahan. Ia lahir dari kedalaman batin, dari lapisan diri yang tak mampu lagi berdusta. Dan malam ini, saat energi Tuhan turun, Ia tidak menunggu ucapan. Ia menunggu keikhlasanmu untuk menangis tanpa rasa malu. Tangis yang suci bukan tentang duka, tapi tentang kesadaran. Saat engkau menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan bahwa selama ini engkau jauh, bahwa selama ini engkau menutup diri dari pelukan yang selalu terbuka. Dan kini ketika semuanya mulai runtuh, ketika kekuatan buatan tak lagi bisa menopangmu, engkau mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena haru. Ada sesuatu yang mengetuk hatimu malam ini, dan engkau tahu, engkau tidak bisa lagi menolak.
Energinya begitu lembut, tapi ia menghancurkan seluruh benteng palsu yang kau bangun selama bertahun-tahun. Ia datang bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk melepaskanmu dari beban yang selama ini kau pikul sendiri. Di dunia yang mengajarkan kita untuk kuat setiap saat, Tuhan justru mengundang kita untuk menjadi rapuh di hadapannya. Karena hanya dalam keretakan itulah cahaya bisa masuk. Maka jangan tahan air matamu malam ini. Biarkan ia mengalir. Tidak perlu alasan yang jelas. Tidak perlu penjelasan panjang. Air mata yang turun saat hatimu disentuh oleh kehadiran ilahi adalah bentuk keintiman paling dalam antara dirimu dan dia. Itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan pulang. Dan hanya mereka yang berani menangis karena rindu kepada Tuhan, yang sesungguhnya telah dibuka jalannya menuju cahaya. Mungkin kau telah lama menyimpan luka, mungkin ada kemarahan yang tak sempat tuntas, mungkin ada kehilangan yang selama ini kau kubur dalam diam. Dan malam ini semuanya muncul ke permukaan. Tapi jangan takut, ini bukan kehancuran, ini adalah pembersihan. Energi Tuhan tidak datang untuk menghukummu, tapi untuk mengangkat semua yang selama ini membuatmu berat. Tangisanmu adalah bentuk kerelaan untuk melepas, untuk tidak lagi menyembunyikan kesedihanmu darinya. Karena sesungguhnya, sejak awal ia sudah tahu. Ia hanya menunggu sampai kau sendiri siap untuk mengaku, "Aku tidak baik-baik saja Tuhan, tapi aku ingin sembuh." Dan saat kalimat itu terucap, atau bahkan hanya terasa dalam hati, maka mulailah penyembuhan itu. Bukan melalui mujizat besar, tapi melalui pelukan energi yang perlahan menghangatkan bagian hatimu yang selama ini beku. Kau akan menangis, mungkin lama, tapi setelah itu engkau akan merasa ringan. Dan dari titik itu, engkau akan sadar bahwa doa tidak selalu harus dalam bentuk kata. Kadang doa adalah air mata yang jatuh diam-diam saat malam menjadi saksi dan Tuhan menjadi pelukannya. Bab 7. Mereka yang bertahan dalam sepi. Tidak semua perjalanan spiritual terjadi di tempat yang ramai. Tidak semua kebangkitan jiwa terdengar dalam pujian yang keras atau sorakan yang gegap gempita. Banyak yang dilahirkan kembali dalam ruang sunyi, di kamar yang gelap, di lantai yang dingin, di antara isak tangis yang tidak pernah didengar siapapun. Di tempat-tempat seperti itulah para jiwa pilihan ditempa, bukan dengan cara yang megah, tapi justru dengan kesunyian yang tak bisa dijelaskan. Karena sesungguhnya sepi bukan hukuman, sepi adalah rahim, tempat di mana jiwa belajar menjadi utuh hanya dengan kehadiran Tuhan. Bertahan dalam sepi adalah salah satu bentuk keimanan yang paling sulit. Sebab dalam sepi tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada validasi. Yang ada hanya dirimu dan pertanyaan yang terus memukul. Apakah aku masih dilihat? Tapi justru disitulah Tuhan menyapamu. Ia tidak hadir dengan kebisingan karena kasihnya terlalu halus untuk dibenturkan pada keramaian. Ia menunggu sampai hatimu cukup tenang untuk mendengar suaranya yang paling lembut. Dan saat itu tiba, engkau akan sadar bahwa sepi tidak pernah benar-benar kosong. Ia adalah ruang suci yang telah disiapkan hanya untukmu dan dia. Mereka yang terpilih adalah mereka yang pernah merasa dilupakan oleh dunia, tapi tidak pernah melepaskan pegangan pada Tuhan. Mereka yang tetap menyapanya meski tidak dijawab dengan segera. Mereka yang terus menyalakan lilin kecil harapan, bahkan ketika malam terasa tak kunjung berakhir. Dan percayalah, malam seperti itu tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah buta terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tidak satu pun perjuangan dalam sepi yang luput dari catatan kasih-Nya. Justru ketika tak ada yang melihatmu, saat itulah Tuhan memandangmu paling dalam. Bukan sebagai makhluk yang harus diuji, tapi sebagai anak yang sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Jika malam ini kau merasa sendiri, jika hidup terasa hampa meski di sekelilingmu ramai, jangan buru-buru berasumsi bahwa Tuhan sedang jauh. Bisa jadi, justru itulah saat Ia paling dekat. Tapi kehadirannya bukan seperti manusia yang perlu disentuh dengan tangan. Ia menyentuhmu lewat perasaan tenang yang tidak bisa dijelaskan, lewat rasa damai yang muncul tanpa sebab. Dan ketika engkau menyadari itu, kau akan tahu, sepi bukan musuhmu. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya dan siapa Tuhan dalam dirimu. Mereka yang bertahan dalam sepi adalah mereka yang pada akhirnya akan menjadi cahaya bagi yang lain.
Karena hanya mereka yang pernah berjalan dalam kegelapan, yang tahu betapa berharganya secercah terang. Maka jika malam ini kau berada dalam kesunyian yang panjang, jangan menyerah. Bertahanlah. Mungkin bukan malam ini kau melihat jawabannya, tapi bisa jadi malam ini adalah malam di mana Tuhan menaruh kekuatannya dalam hatimu. Dan ketika waktu tiba, kau akan tahu, semua yang kau lalui sendirian, ternyata adalah panggilan untuk menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Bab 8, saat tak lagi meminta tapi menyerah. Ada titik dalam perjalanan rohani ketika lidah tak lagi mampu menyusun permintaan. Bukan karena tidak punya keinginan, tapi karena jiwa mulai paham, tidak semua yang diinginkan itu baik dan tidak semua yang terjadi itu buruk. Di titik itu, doa bukan lagi daftar panjang harapan, melainkan satu kalimat pendek yang lahir dari kedewasaan batin. Terserah Engkau, Tuhan. Bukan bentuk pasrah yang putus asa, tapi bentuk penyerahan yang penuh keyakinan. Saat engkau benar-benar menyerah, bukan karena kalah, tapi karena percaya. Disitulah takdir Tuhan bekerja tanpa penghalang dari egomu. Menyerah bukan tentang berhenti berusaha, tapi tentang berhenti mencampuri proses ilahi dengan rencana-rencanamu yang terbatas. Kita terbiasa mengatur hidup bahkan dalam doa, meminta Tuhan mengikuti skenario kita. Tapi malam ini, saat energinya turun dengan kehadiran yang begitu lembut, ia hanya ingin satu hal, hatimu yang rela. Karena hati yang rela adalah bejana yang paling siap untuk diisi. Dan saat kau membuka tanganmu bukan untuk meminta, tapi untuk melepaskan, saat itulah anugerah datang dalam bentuk yang tak pernah kau sangka. Banyak orang takut menyerah karena merasa itu berarti kehilangan kendali. Tapi sadarkah kita bahwa selama ini pun kita tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, siapa yang mencintai kita, atau kapan rasa sakit datang. Tapi kita bisa memilih satu hal, bagaimana kita merespons semua itu. Dan disitulah kebebasan spiritual yang sejati dimulai, bukan dari penguasaan dunia luar, tapi dari kemampuan untuk melepaskan apa yang tak bisa dikendalikan, dan menerima dengan utuh apapun yang Tuhan beri, bahkan ketika kita tidak mengerti. Energi Tuhan malam ini tidak hadir untuk menjawab semua tanya. Ia hadir untuk membawa damai dalam ketidakpastian. Kedewasaan spiritual bukan tentang mendapatkan semua jawaban, tapi tentang tetap mencintai Tuhan, bahkan ketika jawabannya adalah diam. Dan di malam yang sunyi ini, mungkin engkau tidak mendapatkan apapun dari yang kau harapkan. Tapi jika engkau bisa berbaring dengan tenang, bisa memandang ke langit dengan hati lapang, dan berkata, apapun yang kau tentukan, aku terima, maka sesungguhnya engkau telah mengalami transformasi. Engkau tidak lagi hanya hidup, engkau telah tumbuh. Menyerah kepada Tuhan adalah bentuk cinta yang paling murni. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak menuntut, cinta yang tidak menghitung. Dan hanya mereka yang telah melalui banyak luka, banyak kegagalan, banyak kehilangan, yang bisa mencintai Tuhan dengan cara seperti itu. Maka jika malam ini engkau hanya bisa diam, tanpa harapan, tanpa rencana, tapi tetap memilih untuk duduk di hadapannya, maka engkau telah menunjukkan keberanian yang paling tinggi, keberanian untuk percaya, meski tidak tahu kemana hidup ini akan membawamu. Dan dalam keberanian itulah, energi Tuhan turun, bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengubah siapa dirimu. Bab 9, terang yang tak terlihat, tapi terasa. Ada jenis cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa menghangatkan hati yang paling beku sekalipun. Terang ini tidak datang dari lampu, tidak dari bulan, tidak juga dari bintang. Ia datang dari sumber yang tak kasat mata, dari Tuhan sendiri. Terang yang tak bisa disentuh, tak bisa dipahami dengan logika manusia, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang hatinya mulai membuka. Malam ini, jika engkau benar-benar hadir dengan kesadaran penuh, engkau akan merasakan bahwa di tengah gelapnya malam, ada terang yang lembut sedang merambat masuk ke dalam dirimu. Bukan untuk menyilaukan, tapi untuk menghidupkan. Banyak orang mengira bahwa terang Tuhan datang dalam bentuk keajaiban besar, momen spektakuler, atau peristiwa luar biasa. Tapi sesungguhnya, cahayanya sering datang diam-diam.
Mungkin melalui kalimat sederhana dari seseorang. Mungkin melalui ingatan yang tiba-tiba muncul. Atau mungkin melalui perasaan damai yang datang tanpa sebab. Terang ini tidak membuat riuh. Ia justru hadir ketika semuanya sunyi. Ia tak butuh panggung. Ia hanya butuh ruang di hatimu yang selama ini kau isi dengan kegelisahan, kemarahan, dan kekhawatiran. Ketika ruang itu dibersihkan, walau sedikit saja, maka terangnya mulai terasa. Bukan hal mudah mengenali terang ini, karena selama ini kita lebih terbiasa mencari bukti, bukan merasakan kehadiran. Tapi malam ini, biarkan dirimu berhenti mencari. Cukup hadir, duduk dalam diam, tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu, dengarkan napasmu sendiri. Di sela-sela itu akan muncul sesuatu yang tenang, sebuah rasa yang tidak menghakimi. Ia tidak mendesakmu untuk menjadi siapa-siapa. Ia tidak mempermasalahkan masa lalu. Ia hanya hadir seperti pelukan tak bersuara yang memeluk seluruh dirimu, bahkan sisi-sisi yang paling kau sembunyikan. Itulah terang Tuhan, bukan untuk menyinarimu dari luar, tapi untuk menghidupkanmu dari dalam. Terang ini adalah petunjuk. Ia tidak selalu menjawab pertanyaanmu, tapi ia akan menguatkan kakimu untuk melangkah. Bahkan tanpa tahu tujuan pasti. Ia akan membuatmu mampu tersenyum meski beban belum selesai. Ia akan memampukanmu untuk memaafkan meski luka masih terasa. Itulah bukti bahwa energi ilahi telah menyentuhmu. Bukan dengan kebisingan, bukan dengan keramaian, tapi dengan kehadiran yang perlahan menyembuhkan. Dan mereka yang bisa merasakannya adalah mereka yang tidak lagi menuntut terang datang dari luar, tapi mulai menyalakannya dari dalam. Malam ini, jika engkau merasa seperti tidak melihat jalan ke depan, jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang tidak menunjukkan jalan, karena Ia sedang menjadikanmu terang itu sendiri. Dan jika engkau bisa menjadi terang, meski dalam gelap, maka engkau bukan lagi hanya pencari cahaya. Engkau adalah bukti bahwa cahaya Tuhan hidup dalam dirimu. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau rela terbuka. Maka biarkan malam ini menjadi saksi bahwa tanpa disadari, engkau telah diterangi oleh cahaya yang tak terlihat, tapi terasa. Bab 10. Mereka yang terbangun akan memahami. Malam telah memberi kita lebih dari keheningan. Ia adalah guru yang tak bersuara namun begitu penuh makna. Dan kini, bagi mereka yang masih bertahan mendengarkan, yang hatinya tetap hadir meski tidak mendapat semua jawaban, tibalah saatnya untuk menyadari satu kebenaran yang sunyi, bahwa bukan dunia yang perlu berubah, melainkan cara kita memandangnya. Mereka yang terbangun bukanlah mereka yang menemukan semua rahasia, tapi mereka yang dalam perjalanan gelapnya akhirnya berhenti berlari dari dirinya sendiri dan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya terlalu dekat untuk disadari. Ketika engkau terbangun dalam kesadaran ini, engkau tidak akan menjadi lebih tinggi dari yang lain. Engkau justru menjadi lebih rendah hati, karena tahu bahwa setiap orang membawa luka, setiap hati memikul beban, dan setiap jiwa sedang menuju pulangnya masing-masing. Dan kau pun tak lagi tergesa-gesa menghakimi hidup, tak lagi mendikte Tuhan, tak lagi menuntut dunia memberi kebahagiaan. Sebab engkau tahu, segala yang kau cari di luar, ternyata telah lama tinggal di dalam dirimu. Dan malam ini, engkau hanya diingatkan. Inilah malam di mana energi Tuhan turun, bukan sebagai kekuatan yang memaksa, tapi sebagai cinta yang menyadarkan. Mereka yang dipilih bukanlah mereka yang lebih baik, tapi mereka yang bersedia dibentuk, dibuka, dan dihancurkan untuk dilahirkan kembali. Mereka yang cukup berani untuk diam, cukup jujur untuk menangis, cukup sabar untuk menunggu, dan cukup ikhlas untuk menyerah. Jika engkau salah satunya, maka malam ini adalah milikmu. Bukan karena kau layak, tapi karena Tuhan berkenan. Karena Ia tahu, di balik semua topeng, engkau adalah jiwa yang terus mencarinya. Maka setelah malam ini, jangan bawa hanya rasa haru. Bawa kesadaran. Jadikan setiap napasmu sebagai pengingat bahwa Tuhan hidup dalam dirimu. Jadikan setiap langkah sebagai doa diam yang mempersembahkan waktu kepadanya. Jangan tunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa cukup. Karena rahasia kedamaian bukan terletak pada berubahnya keadaan, tapi pada berubahnya kesadaran. Malam ini adalah titik temu antara dirimu yang lama dan dirimu yang mulai pulang. Dan jika kau telah sampai di sini, tetaplah berjalan.
Karena cahaya yang engkau rasakan malam ini bukan akhir dari pencarianmu. Ia adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan menjadi terang bagi yang lain. Dan ingatlah satu hal dengan hati yang tenang, energi Tuhan tidak memilih yang terkuat, tetapi yang paling rela disentuh. Maka jadilah jiwa yang rela, dan dalam kerelaan itulah engkau akan selalu menemukannya, bahkan dalam sunyi, bahkan dalam air mata, bahkan dalam dirimu sendiri. Tarik napas perlahan dan rasakan. Ada yang berbeda malam ini. Jiwamu tahu tapi sulit dijelaskan. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu sedang mencari arah. Tapi dengarkan ini, malam ini bukan malam biasa. Ada energi ilahi yang turun, namun tak semua bisa merasakannya. Hanya mereka yang dipanggil, yang cukup hening untuk mendengarnya. Dan jika kamu berada di sini sekarang, mungkin kamu salah satunya. Jangan tinggalkan video ini, karena bisa jadi disinilah jawaban yang selama ini kamu minta tanpa suara.